Halo, keluarga besar GKI Gading Indah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Tanpa terasa sudah hampir 4 bulan kita tidak berkumpul bersama beribadah di gedung gereja GKI Gading Indah. Dan barangkali pastilah saudara-saudara bertanya-tanya, kapan kita bisa kembali beribadah bersama? Nah, dengan sangat menyesal saya harus katakan saat ini rasa rindu itu harus kita tahan bersama-sama. Karena kita menyaksikan sendiri situasi di sekitar kita masih dalam suasana pandemi. Dan indikator-indikator kesehatan belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Jadi untuk saat ini sepanjang bulan Agustus kita masih akan beribadah secara online. Kapan kita akan beribadah? Bersama-sama akan diputuskan oleh majelis jemaat dengan menimbang situasi secara keseluruhan baik di wilayah Kelapa Gading tapi juga Jakarta. Dan kami juga majelis jemaat juga selalu berkoordinasi dengan saudara-saudara kita dari jemaat-jemaat GKI lain di sekitar Kelapa Gading. Kami akan memberikan update setiap bulan mengenai perkembangan situasi, dan nanti dalam update itu kalau tiba waktunya kami akan umumkan kapan kita sudah kembali dapat beribadah di gedung gereja. Sementara itu, mari kita tetap beribadah, bersekutu bersama dengan keluarga di rumah-rumah kita dalam berbagai ibadah online yang tersedia. Manfaatkan kesempatan-kesempatan berkumpul secara online, Zoom, meeting untuk persekutuan-persekutuan, PA, apapun yang Anda bisa ikuti terus berita-berita di WhatsApp grup wilayah. Kita memang belum dapat beribadah secara onsite, tetapi apabila Anda memang membutuhkan pelayanan karena sakit, karena kedukaan, jangan ragu-ragu untuk menghubungi kami, para pendeta, para penatua, kantor tata usaha gereja. Kita akan usahakan yang teroptimal, yang paling optimal untuk bisa membantu dan melayani Anda semua. Apabila Anda melihat saudara-saudara Anda, saudara-saudara seiman, satu keluarga besar GKI Gading Indah mengalami kesulitan dalam masa-masa ini, jangan takut untuk membagikannya kepada kami. Kita juga akan usahakan cara terbaik untuk menolong mereka. Akhirnya, sampai bertemu di kesempatan lain. Jaga kesehatan, jaga kebersihan. Tuhan Yesus memberkati selalu. Selamat pagi Jemaat GKI Gading Indah yang Tuhan kasihi. Hari ini walaupun kita masih beribadah di rumah masing-masing, kebaktian kita kali ini berbeda dari biasanya. GKI Gading Indah mengajak kita semua untuk bukan cuma beribadah sendiri-sendiri, masing-masing berdasarkan kategori umur, tetapi juga beribadah bersama-sama seluruh anggota keluarga, dari yang kecil sampai yang lansia. Kita akan menikmati persekutuan keluarga Tuhan. Tapi juga yang istimewa, kebaktian kita hari ini bergabung bersama dengan Sunday Worship Service GKI Gading Indah, pelayanan gereja kita yang melayani mereka yang berbahasa Inggris. Saya akan menyapa kita semua dalam 2 bahasa dan juga lagu-lagu yang akan kita nyanyikan tersedia dalam 2 bahasa. Saudara-saudari dapat mengikuti dengan preferensi yang sekiranya nyaman bagi Anda. Nah, saya berharap kita semua bergembira hari ini karena kita mau beribadah, memuji Tuhan, bertemu dengan Tuhan yang mengasihi kita. Yes, we're going to praise the Lord joyfully and sing happy songs for Him. We're going to make noises. We're going to tell the Lord how good He is in our life. Kita akan memuji Tuhan dengan bertepuk tangan gembira, dengan bernyanyi dengan penuh sukacita. Tuhan hadir di sini. Come on everybody, sing a song of joy. Supaya isi dunia mendengarkannya.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Bagian yang tadi kita dengar adalah sapaan Tuhan bagi kita yang sudah siap beribadah. Tapi saya juga mau mengajak kita semua saling menyapa di dalam keluarga kita. Let us give our family a big hug and then say, God loves you. Good morning. Lalu bagaimana dengan kita yang beribadah sendiri di rumah? Sama, berikan pelukan hangat bagi diri Anda sendiri. Tepuk dan katakan, Tuhan mengasihiku. Lalu sekarang saya akan mengajak kita semua untuk berdiri. Kita akan merentangkan tangan kita akan menggerakkan kaki kita akan bergerak-gerak dan memuji nama Tuhan. Lalu bagaimana dengan saudara yang tidak nyaman beribadah, bernyanyi sambil menggerak-gerakkan tangan? Tidak apa-apa, Anda juga bisa bernyanyi memuji Tuhan dengan bertepuk tangan. Tuhan juga akan senang mendengar Anda bernyanyi. Mari kita bernyanyi. Kakiku ada dua, yang kanan, yang kiri, berjalan dengan kaki ke rumah Tuhan. Kakiku ada dua, yang kanan, yang kiri, berjalan dengan kaki ke rumah Tuhan. Kedua tanganku
senang bisa bersuka-cita bernyanyi dengan keluarga kita, menaikkan pujian bagi Tuhan yang sangat mengasihi kita. Yes, God's love is wonderful and way higher, deeper, wider than everything. We praise Him for that. He loves us. Allah mengasihi kita walaupun kita berdosa. Anak-anak mungkin tidak tahu apa itu dosa. Dosa adalah perbuatan yang melanggar perintah Tuhan ketika kita memilih untuk tidak melakukan apa yang baik di mata Tuhan. There are times that we find it hard to obey our parents when we don't use proper language and hurt other people. Tapi perbuatan dosa bukan hanya dilakukan oleh anak-anak, kakak-kakak remaja, pemuda, papa mama, om tante, bahkan opa oma bisa jadi juga melakukan dosa di dalam kehidupan mereka. Kita melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan melanggar perintahnya. When we sin, God is sad. As His follower, we're supposed to do what is good and what is right. We should get punishment when we sin. But God is a loving God. Even though we disobey Him and made Him sad, God forgives us. When we ask forgiveness, the Lord forgives. Mari bersama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya telah berdosa. Kadangkala lebih mudah menyakiti orang-orang di sekitar saya dan melanggar perintah Tuhan. Ampuni saya, Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah mati di salib bagi saya. Tolong saya supaya saya tidak berbuat dosa lagi. Tolong saya untuk mau mengampuni dan mengasihi orang lain seperti Tuhan sudah lakukan untuk saya. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Let us together read the words, the assurance of our pardon taken from 1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all of our wickedness. Bagi kita yang sudah mengaku dosa kita, pengampunan dan hidup baru disediakan Allah bagi kita. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Jesus loves me, He who died, heaven's gate to open wide. He will wash away my sin. Let this little child come in. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yesus sayang padaku, waktu sakit badanku, aku ditungguinya dari surga mulia. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Mari yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah Kau sediakan bagi kami. Kini kami akan membacanya, biarlah Roh Kudus membimbing, menuntun kami untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini akan terambil dari Injil Matius pasal 13
ayatnya yang ke-31 sampai 33. Demikian bunyinya. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang, biji sesawi itu yang paling kecil dari segala biji benih, tetapi apabila sudah tumbuh sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, biasanya dalam kebaktian gabungan di akhir bulan Juli ini, kita memperingati, mensyukuri perpindahan teman-teman kita atau anak-anak kita dari sekolah minggu ke remaja. Nah, dalam situasi pandemi ini tentu hal itu tidak bisa kita lakukan secara langsung di tempat ini. Tetapi secara virtual hari itu sudah terjadi. Teman-teman kita, anak-anak kita dari sekolah minggu sudah dalam proses berpindah ke persekutuan atau kebaktian remaja. Nah, karena itu pada hari ini dalam ibadah kita akan berdoa buat anak-anak kita yang memasuki masa-masa baru dalam hidup mereka, dalam proses studi mereka juga. Sedangkan perpindahan itu akan kita syukuri nanti kalau kita sudah bisa beribadah bersama di tempat ibadah kita ini. Nah, sementara itu saya punya tugas, saya harus melawat satu keluarga. Bagaimana ceritanya? Mari kita ikuti bersama. Hi guys, how are you today? Wow, it's been 4 months since the last time we met at church. For me, it is another semester with home learning, online school. Do you guys enjoy it? For me, sometimes it is good. Well, we can go to school without taking a bath in the morning. And then we can still wear our pajamas under the uniform. Don't tell the teacher, okay? What's good about online learning? Having a lot of snacks while you were learning? That's good. But actually, I miss my friends and teachers. And then home learning is not easy. My eyes keeps getting tired for staring at the screen for so many hours. And sometimes there are a lot of disturbance in the house, like someone ring the bell and then shout, Gojek! Or paket during school time. Or sometimes my little brother who keeps bothering me. Or Kebe! Mana sih anak itu? Kebe! Aduh. this is another disturbance. My noisy grandpa. He's so cerewet. He's more cerewet than my mom. And then, the worst part, he doesn't understand English. So I have to speak in Bahasa Indonesia with him. But sometimes, he become very sok tahu, you know. Now, what does he want? Oh, kamu di sini toh? Aduh, Gap. Tolong dong ini Opa. Aduh. Opa habis jalan pagi? Iya. Opa mana maskernya? Masker Kenapa habis jalan apaan? pagi nggak pakai masker? Masker ini. Aduh. Ini Opa nggak mau males pakai ini. Nanti ganteng Opa nggak kelihatan sama Oma Ince. Tapi Opa, masker itu very important, penting buat lindungin Opa dari virus.
Virus apa? Opa nggak takut. Opa sehat. Nih, sehat. Opa banyak minum jamu. Yeah, I don't like it. Gap, ini dong, tolong Opa dong. Kan hari Jumat, Opa mau persekutuan lansia pakai Zoom. Ini Opa masih bingung handphonenya gimana ini. Opa kangen sama Oma Inca nih. Ayo dong, Gap. This is a part that I don't like about staying at home. Do you know how many times I've been teaching my grandpa to use that Zoom? 10 times. And he keeps forget about it. So frustrating. Opa, aku kan udah ajarin berapa kali. Kok Opa lupa mulu sih? Iya, namanya juga udah tua. Tolong dong, udah kangen nih. Sekali ini ada. Tapi kalau aku ajarin Opa ingat. Jangan lupa-lupa mulu. Iya, maunya sih inget. Sama pakai masker juga. Udah diingetin, lupa mulu. Pusing aku. Halo semua, apa kabar? Hey JB, how are you? Hati-hati, ada orang yang pakai masker. Mungkin orang jahat rasanya. Tenang aja, Gap. Aku bisa kungfu nanti. Ada apa ini? Ayo. Gap, siapa itu, Gap? Ian, sebentar Opa, nanti aku lihat, tunggu. Opa, ini pendeta Stira yang dari gereja. I'm sorry, Pastor Stira. You know, my grandpa sometimes could be very weird. Oh, it's okay JB. Hai, Opa David, apa kabar? Maaf ya, Pak Pendeta. Aduh, saya ini sampai lupa ya. Kita sudah lama nggak bertemu gitu kan ya. Kapan ini Pak Pendeta? Aduh. Ya, jadi Opa David, JB, untuk sementara ini memang kita belum bisa beribadah bersama di gereja. Kita tetap kebaktiannya harus online. Ya, begitu. Ya ampun, ini soal virus ini ya pusing juga ya gitu kan Iya, ya. betul. Kita ini jadi takut sama virus gitu kan. Harusnya kan takut sama Tuhan toh. Nanti orang-orang bilang apa, orang Kristen kok takut sama virus gitu. Ya memang kita takutnya sama virus, Opa. Virusnya kan berbahaya. Udah banyak orang yang jadi korban. Kalau sama Tuhan nggak usah takut, Opa. Tuhan kita itu baik. Bener nggak? Bener. Percaya nggak, Opa? Tuhan itu baik. Oh iya. Nah, iya. tapi Tuhan juga mengajarkan dalam firman-Nya bahwa kita harus melakukan hal-hal yang membawa kebaikan buat hidup bersama, buat kebaikan bersama, buat kesehatan bersama. Karena itulah sekarang ini kita tidak terburu-buru nih buka gereja, adakan kebaktian supaya orang-orang kesehatannya bisa tetap terjaga, supaya tidak jadi berbahaya kebaktiannya. I heard that term before, Pastor. That we must be a life-giving church. Ya betul, life-giving church, you're correct, Kebi. But what can we do as a part of it, Pastor? I mean, the coronavirus is a very big problem. It's a worldwide pandemic, right? Yes. Even lots of world leaders from powerful countries were confused how to deal with it. And I'm just a kid. Kamu ngomong apa sih, Gaby? Kok nggak mudeng, Opa? Nah, gini loh, Opa. Kata Gebi, pandemi ini kan urusan besar sekali. Betul, pandemi betul. dunia global. Betul. Bahkan banyak pemimpin dari negara-negara besar superpower aja kebingungan. Betul. Nggak? Saya lihat di TV itu yang Presiden Amerika si Donald Duck. Aduh ya Donald Duck apa Donald siapa itu aja sampai kelimpungan di TV itu. Aduh memang ya. Terus jadi kita harus bagaimana ini ya? Iya. Especially because I'm still a kid. What can we do? Gebi yang anak-anak, Iya. Then Opa. Iya. Opa yang lansia. Saya keluar nggak boleh, ke gereja nggak boleh, ketemu teman nggak boleh, ketemu Om Incu juga nggak boleh. Oh, gimana? Harus apa dong kita? Gebi, Opa David, saya mau bagi nih bacaan Alkitab kita hari ini, yaitu tentang perumpamaan Tuhan Yesus mengenai kerajaan sorga, kerajaan Allah. Biasanya kalau kita membayangkan kerajaan sorga atau kerajaan Allah kan
Kita pikirkan hal yang besar-besar, yang hebat-hebat, ya raja, istana. Tapi Tuhan Yesus kali ini memakai dua hal yang menarik. Satu itu biji sesawi, mustard seed. Satu itu ragi, yeast. Nah coba Pak David atau Gaby bisa nebak nggak? Kira-kira kalau biji sesawi, mustard seeds dan ragi itu melambangkan apa ya? Those are very small things, right? Iya betul Gaby, sesuatu Kecil yang banget. sangat kecil, you are correct ya. Sesuatu yang kecil yang mungkin kita abaikan, kita lewatkan karena kita biasanya cenderung mencari hal-hal yang besar, yang hebat, yang luar biasa. Jadi kita nggak peduliin tuh yang kecil-kecil. Betul nggak Pak David? Betul ya. Padahal itu sesuatu yang kecil gitu kan ya. Tapi virus yang kecil itu aja bisa membuat kita lockdown semuanya itu. Betul Pak David tuh ya. Gara-gara virus corona yang kecil, satu dunia lockdown. Iya. Berhenti. Tutup. Semua orang tidak bisa kemana-mana ya. Iya. Sesuatu yang yang kecil diabaikan malah membuat dampak begitu besar. Nah, itu yang Tuhan Yesus ajarkan tentang kerajaan sorga, di mana sesuatu yang biasanya tidak dianggap, disepelekan, tapi punya dampak yang besar, yang luar biasa. Ya. I still don't get it. Nah, itu biji sesawi yang kecil ditanam, kata Tuhan Yesus, dia bisa tumbuh jadi pohon yang besar. Banyak burung bisa hinggap, bisa bersarang. Ragi yang kecil, dia bisa bisa membuat adonan yang besar jadi ngembang, berkembang, lalu jadi kue yang enak, jadi roti yang enak. Betul. Tanpa ragi itu, adonan itu nggak bakal jadi. Betul. Itu jadi, kan istri situ kan sering kirim opa kue enak tuh. Oh iya betul. Gara-gara ragi itu ya. Iya, nanti opa juga bisa kirim ke Oma Ince. Oh iya betul. Nah, So then, what do you want to say, Pastor Stira? It means that even though I am just a child, I can be used by God for His big purpose, for the Iya. kingdom of God. ya betul Gaby, you are correct again. So, Tapi gimana? nah caranya gimana? Misalnya dengan membantu mengajari opa Zoom, kecil, tapi opa jadi bisa ketemu teman-temannya, bisa belajar firman Tuhan. Betul nggak? I've tried that so many times, Nah. but sometimes it's frustrating. Iyalah pasti ya opa ya. Iya. But if by doing so I can take part in God's kingdom, well then I should give it another try. Ya betul, bagus Gaby. Nah, kalau gitu saya apa yang bisa saya lakukan dong? Ini opa, Apa? maskernya dipakai. Bentar. Oh, maskernya. Iya. Ya, tapi saya sehat loh. Nggak Aduh, sakit toh. Opa, pakai masker itu bukan cuma buat opa sendiri. Tapi dengan memakai masker, opa bisa membantu menjaga orang-orang di sekitar opa juga tidak sakit. Di rumah kan ada siapa? Ada Gaby, ada adiknya Gaby, juga. ada kakaknya Gaby, ada Mbak, ada pembantu. Iya. Kalau opa pakai masker, opa bisa jaga mereka semua tetap sehat. Iya. Dan juga itu kan yang Tuhan minta. Dengan melakukan hal yang kecil kita bisa membawa dampak yang besar. Misalnya jangan buru-buru mau ngumpul di rumah, di gereja atau di mana, di rumah teman. Masih berbahaya ya? Masih berbahaya buat orang-orang kayak opa. Betul. Bersabar, gitu ya. Iya. Ya sabar ya. Oma Ince sabar ya, Oma Ince ya. Ya. Nah, kalau begitu selain itu apa lagi ya? Apa? Opa bisa berdoa buat banyak orang. Betul. Tiap malam itu saya selalu mendoakan setiap anak-anak saya, si Gaby cucu saya, terus anak saya, terus semua orang di rumah saya doakan. Bahkan Pak Pendeta juga saya Terima doakan. kasih, Opa. Majelis juga saya doakan gitu kan ya. Semuanya saya doakan gitu supaya sehat-sehat. Oma Ince juga. Oh iya itu harus ya. Iya. Jadi berdoa nggak buat? Do you pray for your families too? Iya. So now I know that even though I am small, I have to keep my light shining, right?
Yes, even Gaby. though it's just a blink of light. Isn't that Yes. correct? Yes, you are correct. Gaby, Opa David, siapapun kita, besar, kecil, tua, muda, kita bisa membagikan cahaya kasih Tuhan. Mulai dari orang-orang terdekat, keluarga, anak, cucu, teman, sahabat, hal-hal yang kecil. Pakai masker, Iya. mendoakan, masker. Mendoakan. ya, menolong orang yang perlu dibantu. Menolong. Dengan ya. demikian, kasih Tuhan bisa dibagi, dan seperti biji sesawi dan ragi, kita bisa membawa kebaikan yang lebih besar, ya. Begitu. Iya, betul, Dan betul. Opa David, Ya, ya, Gaby, oke. Terima kasih. saya terima permisi, kasih. saya mau rekaman dulu di gereja. Oh, ya. Ya. Hati-hati ya. Oke, Heeh. oke. Tuhan berkati. Sampai ketemu. Bye-bye, Pak Pendeta. Bye. Bye-bye. Wah. Sampai ketemu lagi. Opa, Iya, kenapa? sini ayo aku ajarin. Oh ya, ayo. Sebentar ya. Apa mau ke belakang dulu sebentar ya? Sebentar ya, tunggu dulu ya. Oke. Jump, jump, jump into the light, light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump, jump, jump out of the dark, dark, dark. Run to Jesus and give it your heart. Jump, jump, jump into the light, light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump, jump, jump out of the dark, dark, dark. Run to Jesus and give it your heart. He is the light. He is the light. He is the light. The light. He is the light. He is the light. He is the light. The light. Jump, jump, jump into the light, light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump, jump, jump out of the dark, dark, dark. Run to Jesus and give him your heart. He is the light. He is the light. He is the light. The light. He is the light. He is the light. He is the light. The light. Jump, jump, jump into the light, light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump, jump, jump out of the dark, dark, dark. Run to Jesus and give him your heart. You are the light. You are the light. You are the light. The light. You are the light. You are the light. You are the light. The light. Jump, jump, jump into the light, light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump, jump, jump out of the dark, dark, dark. Run to Jesus and give him your heart. Give him your heart. I give you my heart. I give you my heart. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kekuatan yang Kau berikan kepada kami semua sebagai satu keluarga besar. Gerejamu, umatmu, keluarga-keluargamu bertahan melewati semua situasi ini. Berilah kepada kami terus kekuatan untuk bersama saling mendukung, menguatkan dalam kasih, dalam perhatian, dalam segala hal yang bisa kami lakukan untuk kebaikan orang-orang di sekitar kami. Karena itu kami pada hari ini mau berdoa ya Tuhan. Kami mengingat keluarga-keluarga yang mengalami berbagai pergumulan karena pandemi ini. Baik masalah ekonomi, masalah kesehatan, bahkan juga kadang sampai menimbulkan masalah dalam relasi di antara keluarga. Berikan kekuatan, berikan hikmat Tuhan agar mereka boleh bertahan melewati setiap pergumulan tersebut. Kami berdoa juga secara khusus untuk anak-anak-Mu, anak-anak kami, mereka yang sudah mulai menempuh persekolahan dalam situasi yang tidak ideal ini. Sekolah yang harus dilakukan dari rumah dengan segala kesulitan dan keterbatasannya. Berikan kepada anak-anak kami kegembiraan, sukacita, segala hal yang baik yang boleh mendukung proses pembelajaran mereka. Berikan juga hikmat, kekuatan kepada pihak sekolah, kepada para guru. Tuhan lindungi dan cukupkan segala kebutuhan mereka, sehingga mereka juga boleh menjadi alat Tuhan membimbing, mendidik anak-anak kami. Kami mau berdoa juga untuk mereka-mereka yang mengalami dampak langsung dari pandemi ini. Mereka yang harus ada di baris depan pertahanan, di rumah-rumah sakit, di tempat-tempat di mana pelayanan kesehatan dilayankan dengan segala resikonya. Beri kepada saudara-saudara kami ini kekuatan yang lebih, kesehatan yang lebih, sehingga lewat mereka tangan Tuhan sendiri menyentuh orang-orang yang dalam kelemahan fisik karena sakit. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk para pemimpin kami. Berikan hikmat yang tidak pernah habis. Berikan ketaatan kepada Tuhan, sehingga mereka selalu mencari apa yang baik untuk kehidupan bersama di bumi Indonesia ini. Dan terakhir kami berdoa untuk gereja-Mu. Berikan hikmat kepada kami gereja Tuhan. Sekalipun kami tidak dapat beribadah secara langsung di gedung gereja, tetapi agar persekutuan, pelayanan dan kesaksian kami tetap bisa kami kerjakan. Karena itulah, untuk itulah Tuhan menghadirkan kami. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ungkapan syukur ini dapat diberikan dengan 3 cara. Yang pertama, persembahan dalam bentuk uang tunai dapat dimasukkan ke dalam amplop dan dipersembahkan saat kita nanti dapat beribadah bersama. Yang kedua, persembahan dapat diberikan dengan cara transfer ke rekening BCA 0948 488 488 atas nama GKI Jabar, GKI Gading Indah. Yang ketiga, persembahan dapat diberikan melalui scan QRIS GKI Gading Indah. Assurance, Jesus is mine. Oh, what a
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kesempatan dapat memberi. Yang segalanya berasal daripadamu juga. Karena Engkaulah sumber hidup kami, sumber berkat kami. Tuhan, berikanlah kami kemurahan hati, agar kami kaya dalam berbagai kebaikan, dalam berbagai kebajikan. Berikan kami kemurahan hati untuk juga belajar dan mau berbagi bagi sesama kami, khususnya dalam situasi yang sulit saat ini. Dan ajarkanlah kami juga boleh mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin. Do you like staying in the dark? I bet you don't. Gelap membuat kita takut dan tidak nyaman. A bit of light will give us hope and wipe out our fear. Cahaya lilin kecil bisa memberikan pengharapan di tengah gelap. Itulah kita yang diutus Tuhan ke dalam dunia, menjadi terang yang membawa harapan dan sukacita di tengah dunia. Umat Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.